谢谢. Hihi, lumayan Mbak Bu Besti, dapat 200 NT, 100.000 rupiah, lumayan buat jajan ya toh, ya toh. Bismillah. 喂，买什么？尿布。好，那个2个米也没有。什么米啊？有没有帅？你说呢？来，这个500块给你。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dion di Taiwan. Seperti biasa, habis buang sampah melipir Mbak Bu Besti. Soalnya ya wes ngene iki, dablek terai. Nih saya mau ke Family Mart ya Mbak Bu Besti. Saya tuh mau mengijolkan Fabio ini. Ini Fabio ini 7-Eleven yang ngijol nih di Family Mart Janjan.改成一张身份证。小姐，帮你放好了。好，发票存里面吧。好，谢谢。发票记得留着，我要给他留着。谢谢. Hihi, lumayan Mbak Bu Besti, dapat 200 NT, 100.000 rupiah, lumayan buat jajan ya toh, ya toh. Ini tuh undian struk belanja ya Mbak Bu Besti. Terus yang dibagi-bagi ini nih uang dari pajak. Jadi pajak yang kita bayarkan setiap bulan itu didom-domkan lagi lewat undian belanja kayak gini. Dan diundi setiap 3 bulan sekali. Undian yang lalu tuh saya dapatnya 1000 NT atau kurang lebih sekitar setengah jutaan ya. Terus sekarang dapat lagi 100.000. Dapat 200 NT, ya lumayan lah Mbak Besti, kan bisa buat jajan ya toh. Jadi Mbak Bu Besti yang ada di Taiwan jangan lupa ya cocokin Fabio-nya setiap tanggal-tanggal tertentu. Kalau mau mengijolkan Fabio-nya itu bisa kalau yang di bawah 1000 NT itu bisa di toko 24 jam kayak Family Mart, OK Mart, 7-Eleven atau ke supermarket bisa. Tapi kalau yang di atas itu harus ke bank ya. Kalau dulu sih bisa di kantor pos Mbak Bu Besti, tapi sekarang nggak bisa, kantor pos sudah tidak melayani, jadi harus ke bank, ke Changhua Bank kalau tidak salah ya. Terus kalau mau mengijolkan jangan lupa dihafalin nomor teleponnya sama bawa KTP atau ARC ya. Jam segini banyak orang lari-lari Mbak Bu Besti. Lewat taman ini, walaupun taman kecil ya Mbak Bu Besti, Rumang Samu, ada CCTV-nya. Di sini dilarang merokok. Jadi kalau konangan merokok itu dendanya 10.000 NT atau 5 juta. Tuh CCTV-nya metongol di situ tuh. Tuh kelihatan kan? 6.000 NT deh Mbak De. 6.000 NT 3 juta. 有没有帅？你说呢？还是一样老，还是一样没有甩。这样啊？对啊。你说什么什么？来，这个
为什么？为什么？你这个也很辛苦了。啊，谢谢阿公。谢谢阿公。没有。Dapat rezeki nomplok Mbak Besti. Alhamdulillah. Halo Mbak Bu Besti, pagi-pagi sudah dapat rezeki nomplok ya toh. Kemarin malam dapat Fabiau 200 NT, paginya dapat dari Simbah 500 NT. Alhamdulillah, kalau rezeki tidak akan kemana ya toh. Sekarang saya mau masak, hari ini saya mau masak ini ikan salmon, ikan mahal ya toh, ikan sultan ya toh. Terus mau masak bayam merah. Ini bayamku beku Mbak Besti, jadi semalam itu suhunya itu turun drastis kayak gitu, jadi lumayan ya selir-selir, cas-cas kayak gitu. Terus kulkasnya itu masih di setting musim panas, jadi ya beku sayuran. Tapi ini masih bisa dimakan kok, cuman beku doang. Nanti di kom air juga mencair sendiri. Wes. Bismillah. Bismillah. Jahe sama bawang baik ya. Kecap asin, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ditutup Mbak Besti biar cepet mateng. Mencle lagi. Bismillah. Bismillah. 喂，买什么？尿布。好，那个2个米也没有。什么米啊？米呀、这个白色、红色的也剩下一点点而已。米，不是咪。米。OK。咪是眼睛不要眯起来。OK。你咬我给你切。等一下我要冲那个烘干衣服。不，因为阿公都尿床。Kaget aku Mbak Besti, tiba-tiba saja Pak Bos ada di belakangku, ya Allah. Dan majikanku itu selalu mengagetkanku. Soalnya datangnya tanpa suara, ujung-ujung itu manggil namaku di belakang kayak gitu kan, kaget jumbul saya. Sudah mateng loh ini ikan mahal sama bayam merah. Halo Mbak Bu Besti, ini saya mau mengeringkan baju ya. Karena hari ini tuh gerimis terus mendung, jadi ya tidak bisa jemur baju. Bukan baju sih, selimut. Soalnya Simbah semalam ngompol lagi. Ini tak tuntun ya, daripada saya goleng ya toh. Anduk. Ini selimut.
baju, lah sembarang tak cemplungkan jadi satu ini Mbak Besti. Mesisan ya toh, mesisan bayarnya. Karena saya menggunakan yang bawah, jadi yang ini ya, tanda panahnya. Ini ada 60 NT, bismillah. Nah ini waktunya, ini power, udah munyer. Nah, karena waktunya masih ada sekitar 30 menitan, saya tidak mau domblong di sana ya toh, makanya tak tinggal mubeng-mubeng dulu Mbak Bu Besti. Cari-cari bubruan di pasar barangkali masih dapat ya toh. Ini sudah hampir jam 1 sebenarnya, bakule ya wis padha kukut kabeh no. Sudah ya Mbak Besti, ini masih mider, mubeng saja. Daripada saya nyentuh-nyentuh di tempat cucian ya toh. Tesla. Di sini Tesla cuma jadi Uber car. Masih 9 menit Mbak Besti. Ini tuh mesin pengering baju ya Mbak Bu Besti. Ini semuanya pengering. Itu harganya per 5 menit itu 10 NT. Dia tulisannya tadi tuh ada. Oh itu. Tuh, 5 menit 10 NT ya toh. Terus nanti uangnya dimasukkan di sini. Di sini kayak gitu. Tuh. Terus ini mesin buat nukerin uang. Tuh, mesin buat nukerin uang, nanti yang keluar uang receh kalau kalian tidak punya koin ya toh. Terus ini mesin untuk apa tuh, deterjen sama pewangi. Tuh harganya 10 NT, 10 NT, 10 NT, 10 NT. Kalau lupa bawa apa deterjen, nanti cebloknya di sana ya. Cebloknya di sini. Terus ini mesin cuci, ini yang untuk berapa kilo ya ini? Tulisannya oh 20 kilo. 20 kilo harganya 120 NT Mbak Bu Besti. Terus yang ini 15 kilo harganya 80 NT. Terus yang ini sama. Ini sama juga 15 kilo 80 NT. Ini yang kecil cuman 9 kilo harganya 50 NT. Nah, ada cuciannya orang, seneni kok. Di Indonesia juga sudah ada, cuman masih jarang. Di tempat saya di Trenggalek masih sudah ada apa belum ya? Tidak tahu saya.
Tapi saya itu pernah lihat kalau tidak salah di Jogja itu ada, di Jogja apa Semarang kayak gitu loh. Kayaknya bisnis kayak gini, apalagi dekat kampus sama rumah sakit gitu. Weh, keren, koyone loh ya. Soalnya kalau di rumah sakit kan banyak yang nunggu orang sakit kayak gitu, itu daripada bolak-balik pulang buat nyuci baju dan lain sebagainya kan, kalau di dekatnya ada laundry coin kayak gini kan lebih enak. Jadi ditinggal terus kemudian nanti dikeringkan langsung bisa dipakai ya toh, tidak usah tetap muepe ini mumbai nguceki. Di rumah majikan itu tidak ada pengering kayak gini ya Mbak Bu Besti, pengering pakaian, makanya saya keringkan di laundry coin kayak gini. Nunggu itu walau cuma 9 menit tapi kok ya membosankan sekali ya Mbak Bu Besti. Sudah nyampe rumah Mbak Bu Besti, tadi mampir di toko Indonesia, toko Filipina deng. Ini tadi saya beli Indomie. Ini harganya satu bungkus 10 NT ya, Rp5.000. Oh. Rasanya ya sangat berbeda sekali dengan di Indonesia, karena di Indonesia penuh dengan micin dan di sini micinnya cuma sedikit, jadi kurang gurih. Ini 20 NT atau Rp10.000. Terus kemudian saya juga beli kacang sukro. Ini harganya 45 NT, 45 NT itu 22.500. Enaknya belanja di toko Filipina tuh gitu, ada harganya kayak gini, jadi nyampe rumah itu nggak bingung ini tadi berapa ya kayak gitu. Kalau di toko Indonesia yang cowok itu ditanya itu belibet, jawabnya kayak bulat saja gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian ini kopi sasetan harganya 55 NT atau 27.500 gitu. Terus kemudian saya tadi juga beli bukan top ini rasanya yang cappuccino sama ini yang triple choco gitu. Ini harganya satunya itu 15 NT atau 7.500, jadi dua ini 15.000 ya, 30 NT. Mahal apa murah di Indonesia berapa yang ukuran segini ya? Ini yang berapa gram? Saya tak delokkan. 45 gram Mbak Bu Besti. Oh tapi ini ini made in Indonesia apa bukan ya? Kayaknya made in Filipina Mbak Bu Besti. Bukan, nih nggak ada tulisannya Mbak Besti. Bolah made in mana ini nggak tahu. Wong ada tulisannya Tagalog, ada tulisannya orang Vietnam sama Thailand juga. Oh made in Indonesia, made in Indonesia Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, ini saya sedang nungguin mbahnya madang makan siang, padahal ini sudah jam 2:30.
Sebenarnya tadi itu pas berangkat sudah tak suruh madang, sudah tak siapkan makannya, sayurnya, terus ikannya itu sudah tak siapkan. Tapi si mbahnya itu emoh, katanya itu tidak makan siang kayak gitu karena masih kenyang, karena paginya itu ngemil banyak kayak gitu. Ternyata pas waktu saya pulang itu beliau madang Mbak Bu Besti. Jadi walaupun si mbahnya bilang tidak mau makan, itu saya tetap menyediakan di atas meja ya. Takutnya si mbah itu berubah pikiran, ya namanya orang pikun Mbak Bu Besti, takutnya nanti bilang ke orang-orang kalau ndak tak kasih makan kayak gitu. Jadi ya walaupun mbahnya tidak mau, tetap saja tak siapin di atas meja. Jadi sewaktu-waktu mbahnya kerasa lapar kayak gitu tuh, seumpamanya saya tidak ada di rumah atau saya kemana gitu tuh, sudah ada makanan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Oh ya, ini yang lagi heboh ya, lagi viral di kalangan TKI, TKW mungkin di Taiwan dan Hong Kong juga ya, tentang mbak-mbak TKW yang dalam keadaan sakit parah kemudian dalam tanda kutip dibuang oleh keluarganya. Saya tidak mau mengomentari tentang masalah dibuang ini ya, karena saya tidak tahu cerita di belakangnya itu seperti apa. Soalnya kalau kita menilai hanya dari satu sisi itu sangat tidak bijaksana sekali ya toh. Ya katakanlah seperti ini, namanya kalau orang peradul itu orang ngadu ya. Orang ngadu itu selalu mesti bilang kalau kitalah yang benar dan mereka yang salah, kan seperti itu. Kayak kita yang baik dan mereka yang jahat, seperti itu kan ya, namanya orang peradul. Jadi kalau menilai sesuatu itu harus dari kedua sisi. Kalau cuma menilai dari satu sisi itu sangat tidak bijaksana sekali. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang masalah yang dibuangnya itu ya Mbak Bu Besti. Yang mau saya komentari adalah tentang kita sebagai TKI atau TKW di luar negeri. Jangan lupa simpan baik-baik uang hasil kerja kalian sendiri. Simpan baik-baik uang hasil kalian kerja sendiri. Jangan dititipkan ke siapapun, baik orang tua, saudara, anak, istri, suami, jangan. Jadi minimal kita harus punya pegangan minimal 30% dari gaji kita. Kita kirim ke keluarga ya, itu ya seperlunya saja. Misal kayak sebulan itu dikirimi 3 juta, ya cukup, enggak cukup ya sudah kirimi itu. Karena kalau nuruti cukup, tidak akan pernah ada cukupnya. Namanya juga manusia ya toh. Biasanya kalau untuk kebutuhan pokok saya rasa insya Allah cukup-cukup saja. Tapi kalau buru keinginan ya jelas tidak cukup uang segitu ya Mbak Bu Besti. Dan kita itu kerja di negara orang, yang kita jual adalah tenaga. Dan kita tidak tahu kapan badan kita sakit, kapan tenaga kita melemah, kapan kita akan capek. Ibaratnya boyokan, kesel nyambut gawe, ada masanya, semuanya itu ada masanya. Dan kalau kita tidak punya tabungan sendiri, wah berabe Mbak Bu Besti. Soalnya apa? Saya tidak bilang semuanya ya, tapi ya kita tidak pernah tahu hati manusia. Semua orang itu bisa berubah, termasuk orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, suami ataupun istri kita sendiri, semuanya bisa berubah. Karena yang paling gampang berubah itu kan hati manusia. Ibaratnya kita sekarang masih punya uang, masih bisa kerja, bisa kirim, ngasih, itu kita masih dipuja-puja. Tapi saat kita jatuh sakit, misalnya amit-amit jabang bayi, naudzubillah min dalik, ini sebagai contoh saja ya Mbak Bu Besti. Misal kita sakit, kalau kita tidak punya apapun, tidak menutup kemungkinan kita juga akan ditendang dan dibuang. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik sedia payung sebelum hujan, kayak gitu. Dan kita tidak selamanya akan berada di perantauan ya toh Mbak Besti. Jadi kita harus menyiapkan untuk masa depan kita sendiri. Karena ini contohnya itu sudah banyak sekali. Jangan sampai kita jadi salah satu contohnya. Walaupun kita tidak mengalami, tapi kegagalan orang lain itu bisa kita jadikan contoh ya Mbak Bu Besti. Pokoknya kalau kita gaji kita misalnya ya 10 juta di Taiwan, ini gajinya 10 juta misalnya. Sisakan 30% dari 10 juta itu 3 juta lah minimal. Itu harus masuk rekening kita sendiri. Nah, sisanya itu bisa kita bagi untuk kebutuhan kita di sini, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan anak, atau untuk kebutuhan orang tua, kayak gitu.
Pokoknya minimal 30% dari gaji kita itu harus ditabung, Mbak Bu Besti. Jangan bilang, oh kamu tidak merasakan gini, tidak merasakan ngopeni itu. Semua orang itu punya beban masing-masing, tapi kita harus tetap bijaksana dalam mengelola keuangan, kayak gitu. Semua orang punya beban masing-masing. Bukan berarti kalau Mbak Bu Besti melihat saya tertawa hahaha kayak gini, saya tidak punya beban, punya. Tapi kan tidak harus dipamer-pamerkan adu nasib kayak gitu kan, tidak, gitu. Semua orang punya beban masing-masing dan kita harus tetap bijaksana mengelola keuangan, karena ya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kayak gitu. Pokoknya kehidupan orang lain, kegagalan orang lain, jatuh bangunnya orang lain itu kita bisa jadikan pelajaran, Mbak Bu Besti. Tidak perlu jatuh toh untuk tahu kalau jatuh itu sakit ya toh. Kayak gitulah contohnya, Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, wes kayaknya saya sudah terlalu banyak bicara, nanti kalian bosan ya lihat muka saya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain dan kemana-mana online. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.